Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menjalani MOS di hari yang pertama. Setelah tadi sesi pertama bersama Ustadz siapa? Ustadz Sudarisman. Sesi kedua ini bersama Ustadz insyaallah. Tema yang diberikan kepada Ustadz adalah tema mengenai menuntut ilmu. Dan sebenarnya tema mengenai menuntut ilmu ini bukan tema yang asing lagi. Hampir setiap dari antum pasti pernah mendengarkan motivasi ataupun ceramah ataupun khutbah ataupun hasungan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Paling tidak para ikhwah sekalian, ada dua tema penting yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Tema yang pertama adalah kenapa kita mencari ilmu. Kenapa kita mencari ilmu? Sedangkan tema yang kedua adalah bagaimana kita mencari ilmu. Kenapa kita mencari ilmu? Yang kedua adalah bagaimana kita mencari ilmu. Yang pertama, kenapa kita mencari ilmu? Sebagai orang yang berakal tentunya tidak akan melakukan sesuatu kecuali kalau ada hal yang mendorong dia untuk mencari sesuatu tersebut. Setiap kita mencari sesuatu pasti ada pendorong kenapa kita mencari sesuatu tersebut. Dan itu tidak terlepas dari tiga hal. Ketika kita mencari sesuatu, motivasinya ataupun dorongannya tidak terlepas dari tiga hal. Yang pertama adalah karena ada yang nyuruh kita. Karena ada yang meminta kita untuk mencari sesuatu tersebut. Misalnya antum disuruh ibu antum untuk membelikan atau mencarikan bawang merah, bawang putih. Akhirnya antum pergi ke pasar untuk mencarikan bawang merah dan bawang putih. Kenapa? Karena disuruh oleh ibu. Yang kedua, karena pencarian itu sendiri nikmat. Karena ada kesenangan dalam pencarian tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah karena sesuatu yang dicari akan memberikan kemanfaatan bagi dia. Jadi sekali lagi, orang mencari sesuatu tidak terlepas dari salah satu dari tiga motif ini. Ada yang menyuruhnya karena pencarian itu sendiri menyenangkan, atau karena sesuatu yang dicari akan memberikan faedah dan kemanfaatan bagi dia. Seperti yang kedua, misalnya orang mendaki gunung. Kalau ditanya ada yang menyuruh, tentunya tidak ada yang menyuruh. Orang tua bahkan mungkin khawatir, gak usah naik gunung, nanti hilang. Yang dicari juga belum tentu ada manfaatnya. Nyari sunrise kok direwangi sampai naik puncak. Tapi memang bagi yang suka mendaki gunung, dalam pendakian itu sendiri dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan tersendiri. Meskipun itu ditempuh dengan bercapek-capek. Yang ketiga, misalnya orang bekerja susah payah mencari uang. Belum lama ada berita seorang pemulung atau yang mencari besi-besi di selokan dan sebagainya lalu ditangkap Satpol PP.
Dia capek-capek masuk ke got hanya untuk mencari 1-2 potong besi untuk kemudian dia jual. Untuk apa? Gak ada yang menyuruh dia. Dan itu bukan sebuah hal yang menyenangkan bagi dia. Kalau dia dikasih opsi pekerjaan lain yang lebih mapan, mungkin dia memilih pekerjaan lain. Tapi ya sesuatu yang dia cari itu memberikan kemanfaatan bagi dia. Untuk dia jual, kemudian dia bisa untuk menghidupi dirinya dan keluarga dia. Dan para tulab sekalian, mencari ilmu itu ternyata tiga-tiganya ada. 3 motif ini ada. Pertama, ada yang menyuruh kita untuk mencari ilmu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita secara langsung. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, berikan tambahan ilmu kepadaku. Dalam redaksi Al-Quran tidak pernah Nabi diminta untuk meminta tambahan harta, tambahan jabatan. Tidak ada dalam ayat yang mengatakan wa qur rabbi zidni malan, wa qur rabbi zidni jahan, wa qur rabbi zidni zaujatan, qur rabbi zidni waladan. Tidak. Allah memerintahkan untuk meminta tambahan apa? Tambahan ilmu. Allah juga Subhanahu wa ta'ala juga berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Ibnu Abbas, ulama itu 100 derajat lebih tinggi di atas orang-orang yang beriman. Ini meskipun ayat dalam bentuk informasi pemberitahuan, tapi informasi tentang sesuatu yang bagus itu kalau dalam Al-Quran artinya kerjakanlah. Juga Nabi SAW dalam banyak hadisnya, Nabi SAW menghasung kita untuk mencari ilmu. Salah satunya hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi SAW juga mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Standar baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di sisi Nabi Muhammad SAW adalah sejauh mana kepahaman seseorang terhadap agama. Nah, ini ayat-ayat, hadis-hadis ini memotivasi kita untuk untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, karena mencari ilmu itu sendiri ada kenikmatannya, ada kenikmatan tersendiri. Suatu saat ditanyakan kepada Imam Syafi'i, siapa nama lengkapnya Imam Syafi'i? Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ditanyakan kepada Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil ilmi? Bagaimana selera kamu terhadap ilmu? Bagaimana kamu itu, cinta kamu terhadap ilmu itu seperti apa? Kata Imam Syafi'i, anni idza sami'tu mas'alatan lam asma' min qabl. Saya kalau mendengar satu permasalahan yang sebelumnya belum saya dengar permasalahan tersebut, artinya ini faedah baru bagi saya. Fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bima tatana'amul udhunan. Maka seakan-akan seluruh anggota badanku ini ingin memiliki telinga dan pendengaran yang bisa menikmati ilmu tersebut sebagaimana kedua telingaku bisa menikmati ilmu tersebut. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang di usia belum balik, usia 12 tahun, sudah diizinkan oleh gurunya Khalid bin Muslim Az-Zinji untuk berfatwa. Di usia 12 tahun. Assalamualaikum. Yang menghafal Al-Quran di usia berapa? 7 tahun. Yang menghafal Muwatta Imam Malik
Isinya ribuan hadis dan athar dari salaf. Dihafal di usia 10 tahun, dihafal dalam tempo waktu 9 hari saja. Menghafal Muwatta Imam Malik bin Anas. Ini ketika ditanya bagaimana selera kamu terhadap ilmu, katanya, kalau aku mendengar satu faedah baru, maka seakan-akan seluruh anggota badanku ingin memiliki telinga yang bisa menikmati kenikmatan yang sama yang dirasakan oleh kedua telingaku. Ini juga yang nanti mentafsirkan bagaimana para ulama dulu secara gila-gilaan mengorbankan apa yang mereka punya untuk belajar. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan afdha bi Malik bin Anas, kata Ibnu Qasim ini. Ibnu Qasim itu muridnya Imam Malik. Imam Malik itu di Madinah. Sedangkan Ibnu Qasim itu dari Mesir. Muridnya Imam Malik yang bisa dikatakan mulazamahnya paling lama sama Imam Malik. Dia keluar dari Mesir itu dalam kondisi istrinya hamil besar. Ditinggal selama 18 tahun. Dari Mesir kemana? Ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Sebelum subuh sudah berada di depan pintunya Imam Malik, Ibnu Qasim. Sampai suatu ketika dalam kondisi terlelap di pintunya Imam Malik, kalau nggak salah, depan pintunya Imam Malik, ada yang mencium keningnya, dicium keningnya sama dia, sama seseorang. Pas dia bukakan matanya, di hadapan dia ada seorang pemuda yang sangat rupawan, sangat ganteng. Mencium kening siapa? Ibnu Qasim. Dan ternyata pemuda tadi siapa? Anak yang ditinggalkan di perut istrinya. Anak 18 tahun tidak dijenguk sama Ibnu Qasim. Anaknya sampai menginjak usia balik, 18 tahun sudah melebihi usia balik. Datang ke Madinah nyari bapaknya. Mendapati bapaknya masih belajar. Bapaknya masih belajar. Ada dari orang tua antum yang masih belajar. Bayangkan kalau itu antum lah ya. Ibu antum hamil, mengandung antum, ditinggal bapak antum 18 tahun. Antum disuruh mencari sama ibu antum, cari sana bapak kamu. Dulu belum ada alamat dan lain sebagainya kan. Orang Mesir ya Madinah, padahal Madinah itu bukan suatu tempat yang sempit. Mesir ke Madinah untuk mencari. Ternyata bapaknya masih nyantri. Nah, Ibnu Qasim ini menceritakan tentang Imam Malik, karena Ibnu Qasim ini yang paling paham tentang Imam Malik, sehingga dalam fikih Maliki nanti apa yang dikuatkan oleh Ibnu Qasim itulah yang akan menjadi patokan dalam mazhab Imam Malik. Ya. Kata Ibnu Qasim, afdha bi Malik bin Anas fi talabil hadis illa ayang qudha saqafa darihi. Gara-gara mencari hadis, Imam Malik itu sampai menjual, mereteli atap rumahnya. Dipreteli untuk dijual. Guna apa? Guna untuk biaya mencari ilmu. Kalau sekarang dengan cara pandang orang di zaman sekarang akan melihat tuh, kok bisa gila-gilaan, masa iya harus sampai segitunya dalam belajar? Itu belum apa-apa. Yahya bin Ma'in, salah seorang ulama hadis juga, ulama jarh wa ta'dil. Anak orang kaya karena bapaknya penjabat. Bapaknya meninggalkan warisan kurang lebih 2 juta dirham. Belakang. Berdiri. Berdiri mas. Berdiri. Ya. Meninggalkan warisan kepada Yahya sejumlah alfi dirham, 1 juta dirham. 1 juta dirham ini sekarang berapa? Berapa M saja. Semuanya habis untuk belajar.
Ibn Thahir ceritakan oleh Imam Zahabi pada kitabnya Syarah Alamun Bala mengatakan bultud damma marrataini fi talabil hadis. Saya sampai kencing darah 2 kali dalam mencari hadis. Maratan bi Baghdad wa maratan bi Makkah. Sekali di Baghdad, sekali di Mekah. Wa dzalika anni kuntu amshi hafiyan fil harri falahiqani dzalika. Dan itu disebabkan karena aku jalannya ker, tidak pakai sendal. Padahal antum lihat Baghdad, Mekah itu bukan daerah tropis seperti Indonesia. Mirip-mirip dengan daerah di mana Ustadz belajar, daerah Sudan, Mauritania, daerah tempat belajar Ustadz Sudarisman di Saudi. Kalau pas musim panas itu udaranya antara suhunya antara 40 derajat sampai 45 derajat. Dan itu jalan sambil nyeker. Jalan sambil nyeker. Akibatnya apa? Sampai kencing darah. Hanya karena apa? Mencari hadis. Apakah terus mereka merasa tersiksa, terus mereka merasa terbebani dan sebagainya? Tidak. Mereka mendapatkan mut'ah, sebuah kesenangan dalam belajar ini. Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ulama hadis. Abdurrahman ini juga ulama hadis. Nanti ada namanya su'alat, pertanyaan-pertanyaan Abdurrahman kepada bapaknya tentang status sebuah hadis. Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi ini mengatakan makastu bi Misra sab'ata asyurin lam na'kul fiha maraqatan. Saya di Mesir 7 bulan. Selama itu saya belum pernah memakan maraq. Maraq itu apa? Kuah daging. Kalau di sini ya gulai lah atau soto. Ayyamuna fi majalis syuyukh. Keseharian kami habis untuk dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Wa fil laili an-naskhu wal muqabalatu. Malamnya untuk nulis. Dan muqabalah. Muqabalah itu artinya membandingkan antara satu naskah dengan naskah yang lainnya. Sampai suatu ketika dia belajar lalu mendapati syekhnya dalam kondisi sakit sehingga pelajarannya kosong. Pas itu dia pulang, fara'aina fi tariqina samakatan a'jabatna. Di pertengahan jalan kita melihat ikan. Di Mesir kan ikan banyak dari sungai apa? Sungai Nil. Fara'aina samakatan a'jabatna. Kami melihat ikan kok kayaknya enak sekali. Fashtarainaha. Lalu kami beli ikan tersebut. Ketika pulang ke rumah, ternyata sudah waktunya pelajaran lain di guru yang lainnya. Akhirnya dia tinggalkan ikan tersebut, lalu dia kembali belajar ke syekh yang lainnya. Begitu seterusnya sampai berlalu berapa hari? 3 hari. Berarti ikan ditinggal dalam tempo waktu 3 hari bisa dibayangkan. Fawajadnaha kadat an tataghayyar. Kami dapati ikan tadi sudah hampir tataghayyar. Apa tataghayyar di sini maksudnya? Hampir busuk. Fa'akalnaha nayyi'an. Lalu kami memakannya dalam kondisi mentah. Kita tidak punya waktu untuk ngasih orang dan mungkin juga nggak punya uang untuk ngasih orang untuk memanggangkannya. Akhirnya dimakan dalam bentuk mentah. Lalu beliau mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak akan digapai dengan orang santai-santai. Ini yang mentafsirkan, loh kenapa kok sampai segitunya? Apakah mereka tersiksa dengan itu semuanya? Tentunya tidak. Mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan banyak sekali cerita-cerita ulama yang menunjukkan betapa mereka itu syahwat mereka terhadap ilmu, semangatan mereka untuk mencari ilmu, kenikmatan yang mereka dapat di majelis-majelis ilmu ini sangat luar biasa sekali. Ada satu cerita Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf Al-Qadhi ini muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memiliki murid-murid yang tersohor. Ada namanya Zufar, ada namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ada yang namanya Abu Yusuf Al-Qadhi.
Ini Abu Yusuf Al-Qadhi dan Muhammad bin Hasan Syaibani, ini dua murid beliau yang paling tersohor, sampai dikatakan sahiba Abi Hanifah. Dua murid yang paling melazimi Imam Abu Hanifah. Yang satu Abu Yusuf ini anaknya meninggal. Anaknya meninggal, disuruh tetangganya untuk merumat anak tersebut, ngurusi anaknya yang meninggal. Dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan dan mengkuburkan. Sedangkan beliau kemana? Beliau tetap menghadiri majelisnya Imam Abu Hanifah. Ketika ditanya, kayaknya anak kamu meninggal, kenapa justru kamu malah duduk di sini dan tidak pergi ke rumahmu untuk mengurusi anakmu? Kata dia, kalau saya tertinggalkan majelis Abu Hanifah sekali saja, saya khawatir saya akan menyesal dan penyesalan tersebut tidak akan hilang sampai saya meninggal. Akhirnya anaknya diuruskan sama orang lain, dia tetap duduk di majelisnya Imam Abu Hanifah. Ini kalau sekarang udah viral ini. Bapak yang tidak punya perasaan, duduk mas. Bapak yang tega sama anaknya, yang tidak punya perasaan. Kok bisa belajar, anaknya meninggal malah ditinggal majelis ilmu dan lain sebagainya. Yang satunya lagi Muhammad bin Hasan Syaibani, ini miliarder. Orang kaya raya yang berjasa membebaskan Imam Syafi'i. Dari dulu Imam Syafi'i ini orangnya dari keluarga yang tidak mampu, belajar sambil kerja. Pas bekerja di Yaman, pada saat itu sedang ada gejolak politik. Lalu beliau termasuk tertuduh sebagai ulama yang ingin menggulingkan penguasa. Lalu dipersekusi, diarak dari Yaman ke Irak dalam kondisi terborgol Imam Syafi'i. Tapi di Irak ada seorang ulama yang kaya raya sekaligus alim, sekaligus dihormati oleh penguasa saat itu, namanya Muhammad bin Hasan Syaibani. Karena pemerintahan segan sama Muhammad bin Hasan Syaibani, lalu Muhammad bin Hasan Syaibani meminta untuk membebaskan Imam Syafi'i, lalu dibebaskan. Muhammad bin Hasan Syaibani ini kaya raya. Sampai dulu bisnisnya itu yang ngurus 300 orang. Kana lahu thalathumiyah minal wukala, punya 3 orang khusus yang memang ngurusi harta bendanya. Keseluruhan tadi itu ludes, habis untuk belajar. Hatta lam yabqa lahu thawbun nafis, sampai tidak tersisa satu pun pakaian yang berharga, tidak bersisa. Kenapa? Semuanya untuk ragat belajar, untuk biaya belajar. Loh, apa yang bisa mentafsirkan kegilaan mereka ini? Kok sampai segitunya pengorbanan jur-juran, habis-habisan hanya untuk belajar? Karena memang dalam belajar itu sendiri mereka mendapatkan kenikmatan. Belum lagi motif yang ketiga, ya sesuatu yang kita cari, yaitu ilmu itu bisa memberikan kemanfaatan kepada kita. Karena ilmu itu adalah safinatun Nuh. Kapalnya siapa? Nabi Nuh. Man raqibahan naja wa man tarakaha halaka. Barang siapa yang naik ke bahtera tersebut dia akan selamat, dan barang siapa yang tidak naik maka dia akan binasa. Ada satu cerita menarik, kisah di Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Inna mimman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sebelum kalian itu, di masa Bani Israel ada seorang preman yang sudah membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan. Berapa jiwa? 99 jiwa. Fa sa'ala an a'lami ahlil ardi. Lalu dia menanyakan, di mana orang penduduk di muka bumi ini yang paling alim? Saya ingin bertaubat. Saya ingin nyari ustadz yang bisa mengantarkan hijrah saya. Fadulla ala abidin. Lalu ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Artinya dia punya semangat beribadah, tapi sayang ilmunya tidak dalam. Fadulla ala abidin. Lalu ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Lalu ditanya sama preman tadi itu, hal min taubah, apakah saya masih punya kesempatan untuk bertaubat?
Kata abid tadi, ahli ibadah tadi itu karena dia semangat beribadah tapi tidak punya ilmu. Akhirnya yang main perasaan. Ini orang tidak tahu diri, sudah membunuh berapa jiwa? 99 masih pengen bertaubat, pengen berhijrah. Faqala la ajidu laka taubah. Saya enggak mendapati taubat untuk kamu. Sudah pintu taubat sudah tertutup bagi kamu. Nah ini kan yang tanya ini kan preman ya. Temperamental. Ustadznya salah jawab. Akhirnya faqatalahu fa'akmala bihi mi'ah. Lalu dibunuh, akhirnya genap berapa? 100. Sudahlah sekalian saja nanggung. Yang digunakan untuk menggenapi ustadznya yang enggak punya ilmu, jawabnya pakai perasaan. Fasala an alami ahlil ardi. Lalu dia merasa menyesal lagi dan bertanya tentang mana orang yang paling alim. Fadulla ala alimin. Baru yang kedua ini dihantarkan kepada seorang alim yang punya ilmu. Lalu bertanya, hal min taubah, apakah saya punya kesempatan untuk bertaubat? Apakah saya punya kesempatan untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah? Kata orang yang berilmu ini karena dia menjawab, berkata, melakukan sesuatu berdasarkan ilmu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? At-Tawwabur Rahim, yang maha menerima taubat dan maha mengasihi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sampai ayat yang lainnya yang kata ulama tafsir ini arja ayatan fi kitabillah. Ayat dalam Al-Qur'an yang paling membangkitkan optimisme. Nabi SAW juga bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatubal musi'a bin nahar. Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah pada siang hari. Wallahu yabsutu yadahu bin nahar liyatubal musi'a bil-lail. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari. Lalu dia mengatakan kepada si preman tadi itu, wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangi kamu untuk bertaubat? Pintu taubat masih terbuka selama malam yughargir, kan dalam hadisnya, selama apa nyawa ini belum sampai ke kerongkongan, selama matahari belum terbit dari mana? Dari barat, masih punya kesempatan untuk bertaubat. Akhirnya dia bertaubat. Dan kata si alim tadi itu, idhab ila ardin fulan fa inna fihim unasan sholihin. Pergi ke sana, di sana ada orang-orang soleh. Artinya komunitas kamu yang lama itu komunitas yang jelek kamu tinggalkan, pergi ke komunitas yang bagus sana. Di pertengahan jalan meninggal. Akhirnya dibuat rebutan sama malaikat. Malaikatul azab sama malaikatul rahmah. Kata malaikatul azab, lah ini belum ngapa-ngapa. Sudah membunuh 100 orang, ini belum beramal soleh apapun. Wong hijrah saja sampai tempatnya aja belum sampai. Kata malaikatul rahmah, dia sudah menapaki beberapa kaki, beberapa langkah untuk menuju tempatnya yang baik. Ini sudah merupakan sebuah usaha. Lalu hikmah Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk mengukur lebih dekat mana antara tempat dia mati dengan tempat asal atau tempat tujuan. Lalu Allah memerintahkan bumi untuk membentang, memanjang, sehingga jarak antara dia dengan tempat yang dia tuju itu lebih dekat dan tempat yang dia tinggalkan itu lebih jauh, dan akhirnya dia termasuk orang yang diselamatkan. Faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Orang yang punya ilmu bukan hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan menyelamatkan orang lain. Orang yang tidak punya ilmu boro-boro menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri sendiri saja tidak. Menyelamatkan diri sendiri saja tidak. Belum lagi ilmu itu kenapa mulia? Kalau kata Zarnuji, karena ilmu itu wasilah menuju ketakwaan. Sedangkan ketakwaan itu adalah barometer kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Nah itu dia. Artinya banyak hal yang bisa memotivasi seseorang untuk menuntut ilmu.
yang perlu dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Jangan sampai nanti berjalan asal saja kayak kata Ustadz Daris tadi malam itu. Ya sudahlah, 4 tahun ini bagian dari suratan takdir yang Allah takdirkan kepada saya. Ya sudah, yang penting saya lalui saja. Tidur, nyantai, makan, ngobrol ya, santai-santai, main-main, ntar juga berlalu sendiri. Karena orang kan mengatakan umur manusia itu seperti es batu. Mau dia gunakan, tidak dia gunakan, mau dia gunakan untuk ngejus atau gunakan untuk es teh ataupun tidak, pasti berakhir dengan meleleh. Tinggal kita bisa memanfaatkan ataupun tidak. Kalau kita memanfaatkan, banyak hal sekali yang mendorong kita untuk memanfaatkan ilmu tersebut, memanfaatkan umur kita untuk mencari ilmu, memanfaatkan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat waktu dan nikmat kesempatan untuk melakukan amal perbuatan yang nilai pahalanya sungguh sangat luar biasa sekali. Jalan yang paling dekat untuk mengantarkan seseorang menuju surga, yaitu jalan ilmu. Umur yang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an umrihi fima afna, akan ditanyakan tentang umurnya untuk apa dia gunakan. Nikmat waktu yang kata Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farag. Dua kenikmatan, kebanyakan orang tertipu. Maghbun itu artinya rugi. Dalam bahasa fikih, maghbun itu punya modal, dia berusaha, boro-boro balik modal dan untung, malah rugi, modalnya ikut habis. Itu namanya maghbun. Dan Nabi SAW membuat sebuah permisalan di sini. Modal di sini yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Kata Ibnul Jauzi, qad yakunur rajulu sahihan wa la yakunu muttasi'an. Kadang orang sehat tapi tidak punya duit. Bekerja sekarang, sekolah bayar, atau paling tidak butuh biaya, dia tidak punya uang. Akhirnya dia bekerja dan tidak sekolah. Wa qad yakunu rajulu muttasi'an wa la yakunu sahihan. Ada orang yang kaya raya, punya duit, tapi sakit-sakitan. Rutin setiap minggu harus ke dokter. Kaya tapi sakit, tidak bisa belajar juga. Ya. Wa idza istama'a, tapi kalau kesehatan dan waktu longgar ini terkumpul pada seseorang, wa ghalaba alaihil kasal. Tapi ternyata kemalasan lebih mendominasi. Karena tabiat jiwa, hawa nafsu manusia itu cenderung untuk nyantai-nyantai, cenderung untuk berleha-leha, cenderung untuk bermalas-malas. Wa ghalaba alaihil kasal fa huwa minal maghbunin. Maka dia termasuk orang maghbun, orang yang merugi tadi, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi itu. Maka waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harus kita maksimalkan betul untuk belajar. Imam Bukhari kata Abu Zur'ah Ar-Razi, hafidha Muhammad ibn Ismail al-Bukhari alfi hadis. Imam Bukhari telah hafal alfi hadis. Berapa alfi hadis? 1000 kali 1000 berapa? 1.000.000 hadis. Sanadan wa matnan. Sanadan wa matnan. Kalau yang ngomong Ustadz, boleh antum tidak percaya. Yang ngomong Abu Zur'ah Ar-Razi. Lalu ditanya Abu Zur'ah Ar-Razi, ini ditanya, wa ma adrak, tahu dari mana kamu kalau Imam Bukhari hafal 1.000.000 hadis? Jarrabtuhu wa akhadtu minhu asya. Sudah saya tes dan saya bahkan mengambil beberapa hadis dari beliau. Artinya bukan hanya sekedar modal ijazah. Oh, alumni Syu'bah Ta'sil Ilmi. Dites betul sama Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi ini yang menceritakan ini sendiri, beliau termasuk hufadz, penghafal hadis. Beliau mengatakan, hafidtu mi'atai alfi haditsin kama yahfadur rajulu qul huwallahu ahad. Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, saya ini hafal 200.000 hadis, sanad plus matanya seperti kalian ngapal qul huwallahu ahad. Dobitnya, apakah ini didapatkan dengan dia membakar kitab hadis, taruh di atas, taruh di dalam teh lalu dia minum? Tidak bisa seperti itu.
ditempuh dengan bercapek-capek. Terkadang ya ikhwan, satu hadis ditempuh dalam waktu 1 bulan. Ceritanya ada di Sahih Bukhari ini. Bab rihlah fi talabil hadis. Bab rihlah, berpergian hanya untuk mencari satu hadis. Dalam mencari hadis diceritakan Jabir bin Abdullah ini di Madinah mendengar ada seorang sahabat yang memiliki hadis yang belum dia dengar, namanya Abdullah bin Unais, ini di Syam. Satu di Madinah, satu di mana? Di Syam. Lalu sudah dia beli onta, dia tunggangi selama 1 bulan untuk sampai ke Abdullah bin Unais, hanya untuk mendengar berapa? 1 hadis saja. 1 hadis saja. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, penulis kitab Musnad yang di dalamnya mungkin ada 30 ribuan hadis. Beliau mengatakan, tuftud dunya marrataini hatta jama'atul musnad. Saya keliling dunia berapa? 2 kali sampai saya bisa mengumpulkan Musnad Imam Ahmad ini. Bukan untuk sekedar travel kuliner dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengumpulkan hadis. Apa yang kita lakukan di sini ini? Indonesia masih tempat yang tropis. Enak, Jawa Tengah lagi. Kalaupun panas mentok-mentoknya mungkin 30, 32 itu orang sudah kepanasan, kebingungan. Masih ada listrik, ada kipas angin, ada pepohonan yang hijau. Bayangkan di masa itu. Masa listrik tentunya belum ada, dan daerah Arab, daerah yang gesang, panas antara 40 sampai 45, bahkan terkadang di satu masa itu sampai 50 derajat. Sampai 50 derajat. Nah, ini kan suatu hal yang patut kita syukuri, meskipun ini juga kadang melalaikan. Kadang kita terlalu nikmat, terlalu nyantai-nyantai, akhirnya sudah tidak serius dalam belajar. Tempat Ustaz belajar pertama di Sudan. Ustaz pergi kurang lebih 2007 ke Sudan itu. Atau akhir 2007 atau awal 2008 pergi ke Sudan. Ya, kita ngiranya namanya negara Arab itu kan biasanya orang Arab itu orang yang kaya, makmur. Ternyata Arabnya Arab Afrika. Afrika Tengah. Datang. Jadi di pesawat itu pas mau turun itu sudah curiga dulu, ini kok, karena datangnya itu kan menjelang subuh ini. Bawah ini kok lampunya kedap-kedip sedikit sekali, tidak terlalu ramai. Berbeda kalau orang mungkin turun malam hari mungkin di Soekarno-Hatta atau di mana, ini kan kelihatan sekali kota besar. Ini kok kelap-kelip sekali, tidak. Sampai di bandaranya ini benar bandara atau bukan bandara? Bandara itu kan perwajahan sebuah negara ya. Pasti namanya bandara itu kan mewah. Sudah turun dari bandara, mungkin ini bandara lainnya lah, kita husnudzon saja itu. Turun dari pesawat itu, angin berhembus itu masih agak anget. Masih hangat, padahal itu qobla subuh. Kalau di sini kan namanya qobla subuh, itu kan waktu pas adem-ademnya, dingin-dinginnya. Sudah akhirnya dijemput sama teman-teman, ya di situ orang Sudan ya. Sudan baru sadar ya, Sudan itu dari kata aswad, jamaknya aswad, Sudan. Hitam, sekumpulan orang-orang apa? Hitam. Ya memang betul itu ya. Hitam sejauh memandang ya. Akhirnya kita pergi sudah dijemput sama teman-teman kita pakai bis jemputnya. Jadi nyewa bis. Bis atau amjad. Kalau nggak bis ya kayak mobil lah, mobil agak besar. Ya dihantarkan ke tempat tinggal dia karena dia berhubung dia muadzin sekaligus yang satunya imam di situ. Akhirnya kita diajak ke tempat dia lebih dahulu. Nah di situ kita capek, jadi ba'da subuh tidur dulu. Ba'da subuh tidur dulu karena baru safar, baru datang dari perjalanan jauh. Jam 8, jam 9, ini kok lama-lama mataharinya semakin menyengat ini. Anginnya itu di sini kan panas pun kan angin berhembus poi-poi ya, dingin.
Angin kok panas, kayak antum masak itu loh. Masak ya. Antum buka lalu pas kena apa? Muka antum. Itu basah, kalau sana kering. Nah, dari situ kita sudah mulai paham, oh ini memang daerahnya beda ini sama daerah kita. Kayaknya hari-hari ke depan bakal yauman asira. Hari yang berat. Sampai akhirnya kita mondok, pesantren kayak sini, pesantren bahasa. Isinya rata-rata didominasi oleh orang Afrika dari berbagai macam jenis. Yang tinggi, ada yang pendek, tapi terkumpulkan dalam satu sifat. Itu apa? Afrika pasti ya aswad, hitam. Tinggal di situ, satu asrama, satu. Lah di sana ini kan, kalau di sini orang kan makan pakai tangan itu kan ada buat ngambil, ada buat dorong kan ya, gini kan ya. Ini kan, makan kan gini ya. Iya. Kita makannya kan di oplos itu. Jadi makannya satu piring bersama. Di situ sebenarnya cukup enak makannya. Jadi ada nasi, nanti ada kuah daging. Kadang datang onta disembelih di situ, taruh di freezer, dimasak setiap hari. Kadang ya sapi. Jadi dikasih itu, campur sama bawang bombay itu. Ya pertama kita makan, ya sebenarnya kita udah dengar di sini nih orangnya aneh-aneh loh, jangan kaget. Kita makan kan gini. Mereka makannya ini ternyata gini. Gini dulu. Begini ya, kayak buat apa ini? Kayak gini. Nah, jadi melalui sini dulu ya. Gini dulu, kena liur-liurnya. Ngambil lagi gini. Antum orang Indonesia di situ. Makan lihat tuh melengong aja nih. Beneran ya orangnya. Saya punya teman juga namanya Khidir, orang Nigeria, nyantri tapi dah nikah, dah punya anak, karena punya duit ya. Mandi keramasan itu, keramasan. Tapi tangannya megang rinso, tahu ya? Deterjen itu loh. Rinso betul, made in Indonesia soalnya, dijual di Sudan. Apa yang antum pahami ini? Di sini ada busa, di sini megang deterjen ya. Apa ini yang antum pahami? Keramasnya pakai apa? Deterjen. Keramasnya pakai deterjen. Saya bilang ya Zul ma'kul, tak bilang. Ya Toleb, ini masuk akal nggak kayak gini? Wah itu jayid katanya. Lah ini anak ceritakan sama teman saya pas saya di Mauritania. Saya ceritakan ini. Di Sudan itu ada cerita lucu nih. Saya punya teman masa iya keramas pakai rinso gitu. Jawaban dia makin membuat saya bengong gitu. Iya itu bagus tuh, mandi juga bagus itu katanya. Tapi ternyata lebih parah lagi. Orang-orang Afrika yang secara daerah mungkin tidak seelok Indonesia, secara finansial tidak seelok Indonesia. Teman-teman saya di Mauritania tuh tinggalnya di kemah-kemah. Mereka membuat kain, dijahit, lalu dibuat kemah di tengah padang pasir. Tidak pakai untuk nyewa rumah, mereka tidak punya uang. Tidak mesti dikirim setiap bulan. Bisa jadi mungkin setahun sekali, bisa jadi mungkin setengah tahun sekali. Pakaian seakan-akan tidak pernah ganti. Paling punya mungkin 4-5 helai pakaian. Usia kecil-kecil, banyak yang lebih kecil daripada antum. Usia SD aja banyak. Sudah disuruh pergi sama orang tuanya dari Senegal ke Mauritania. Artinya sudah pindah negara. Taruh di tengah-tengah padang pasir, ngapal Al-Quran. Ngapal Al-Quran di situ. Kadang karena tidak punya uang, setiap kali waktu makan, datang ke rumah-rumah bawa piring. Nanti dikasih sama rumah-rumah di Mauritania tuh. Kasih. Dan tidak, ya tentunya kalau ngasih, namanya orang ngasih kan ala kadarnya ya. Ngasih ala kadarnya. Tinggal satu kemah nanti beberapa orang. Kemah di sini kemah kain itu loh. Kain dijahit,
Sudah cari kayu, sudah dibuat kemah. Padahal di sana ada musim panas sekali, kalau dingin ya dingin sekali. Tapi mereka secara EQ, padahal kalau secara EQ mau kita bandingkan tentu sama orang Asia ya lebih kalah jauh, lebih tinggi orang Asia. Mereka ngapal sampai gini. Orang Indonesia tuh, ya Allah, kalau di luar negeri ya nggak serius belajar itu ya. Kalau mau ujian itu belajarnya qabla subuh. Kalau belajarnya ba'da subuh, artinya sebelum masuk, sejam 2 jam sebelum masuk itu mereka belajar. Lulus. Yang Afrika terkadang berkali-kali ngapal, seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya ngapal, nanti belum tentu apa? Lulus. Tapi kita lihat juhudnya, usahanya, musabarah mereka, kesabaran mereka, ketahanan mereka. Subhanallah ya. Sirna nahkiru anfusana. Kita jadi meremehkan diri kita sendiri kalau melihat juhud mereka seperti apa. Kita masih dikirim setiap bulannya, masih bisa makan enak, amis-amis. Mereka untuk makan terkadang dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Sudah belajar. Di sini dimasakkan. Masih makan nasi 3 kali sehari makan nasi kan? Belum nanti suruh paginya makan roti antum sama full. Kayak di Sudan. Full itu kayak kacang koro. Kacang koro ditumbuk. Dimasak dulu, ditumbuk, dikasih minyak wijen, kasih garam, sudah antum suruh makan pakai roti. Makanan yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, takolid yang berbeda, fisik postur yang berbeda, warna kulit yang berbeda. Terkadang antum terpaksa harus kumpul dari satu. Itu kepusingan itu nanti ditambah lagi antum pusing belajar. Ini kalau orang tidak punya himmah, tidak punya juhud, tidak punya kesemangatan, sudah kabir alaihi arba'an liwafatihi. Pasti sudahlah besok pura-pura sakit, nelpon ibunya, "Bu, saya sakit di sini." Belikan tiket pulang ke rumah, pulang sampai bandara sembuh. Itu dia. Lah itu dia. Kenapa kita mencari ilmu? Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita. Karena dalam mencari ilmu sendiri ada sebuah kenikmatan. Karena yang kita cari yaitu ilmu bisa memberikan kemanfaatan dan faedah kepada kita. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita belajar? Bagaimana cara kita belajar? Zarnuji dalam muqaddimah kitabnya Ta'lim Muta'allim mengatakan, "Falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasilun. Wa min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-'amalu bihi wa nashru yuhramun lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Faman akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla aw jalla." Saya amati santri pada zaman ini, zaman Zarnuji, abad keberapa ini? Abad ke-7. Ini yang mendasari belum menulis kitab Ta'lim Muta'allim itu. Ketika saya mengamati para santri zaman sekarang, yaitu zaman beliau abad ke-7, kebanyakan dari mereka ya jiddun, sudah sungguh-sungguh, wala yasilun, tapi tidak sampai ke apa yang mereka inginkan. Wa min thamaratihi wa manafi'ihi, dari buah ilmu, yaitu mengamalkan ilmu tersebut dan menyebarkan ilmu tersebut, yuhramun, mereka terhalangi. Artinya kalaupun ada yang belajar tidak mendapatkan buah ilmu, ataupun kalau mendapatkan buah ilmu dia tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut, lebih-lebih menyebarkan atau mengajarkan ilmu tersebut. Kata Zarnuji, lima annahum akhta'u tara'iqahu. Hal itu tidak lain tidak bukan disebabkan karena mereka salah menempuh jalan, metodologi. Wa taraku syara'itahu, dan meninggalkan syarat-syarat ilmu. Faman akhta'at tariqa dhalla, barang siapa yang salah jalan apa akhirnya? Dhalla, tersesat. Wala yanalul maqsuda qalla aw jalla, dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan sedikit ataupun banyak. Dia akan mendapatkan. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan sedikit ataupun banyak. Ini menunjukkan pentingnya metodologi dalam belajar. Sehingga ulama mengatakan arkanut ta'allumi, silahkan ditulis, arkanut ta'allumi. Arkanut ta'allumi, rukun-rukun belajar. Rukun-rukun belajar.
Yang pertama, santri, muta'allim. Yang kedua, ustadz atau muallim. Yang ketiga, kitab. Yang keempat, al-manhajiyah, metodologi. Yang kelima, al-bi'ah, lingkungan. Ini 5 hal yang harus diperhatikan dalam karir belajar seseorang. Namanya belajar itu ada ustadz, ada santrinya, ada kitab yang dipelajari, ada metodologi yang diterapkan, dan ada lingkungan di mana dia belajar dan mengajar. Lah ini masing-masing dari rukun ini memiliki kriteria dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila ada satu hal saja yang tidak maksimal, ada satu rukun saja yang tidak maksimal, pasti karir belajar seseorang tidak akan maksimal. Yang pertama santri yang belajar, yang kedua ustadz yang mengajar, yang ketiga adalah kitab yang diajarkan atau disiplin ilmu yang diajarkan, yang keempat adalah metodologi yang ditempuh, sedangkan yang kelima adalah lingkungan di mana kegiatan belajar mengajar tersebut berlangsung. Perincian kelima ini nanti akan antum pelajari insyaallah di tahun pertama di pelajaran mengenai adab. Ada nanti ta'limul muta'allim. Awalnya masih wasoyal al-aba lil abna, dan syukur-syukur nanti kalau waktunya cukup nanti belajar juga kitab Al-Khulasah Ta'dzimil Ilmi punya Syekh Utsaimin. Akan perinciannya akan dibahas di kitab-kitab itu. Tapi secara umum yang pertama adalah santri. Santri yang belajar harus memenuhi syarat. Dengan pertama harus mengikhlaskan niatnya. Pembahasan mengenai ikhlas tadi malam sudah Ustadz singgung. Karena tanpa keikhlasan ini namanya belajar itu bukan jalan yang di situ dihamparkan permadani ataupun karpet yang empuk. Itu jalan yang banyak kerikil, banyak duri. Kala-kala orang tersandung, kala-kala orang mengindak juri, kala-kala orang mengindak sesuatu yang bisa melukai dia, menghalangi dia. Kalau dia tidak menguatkan niatnya sejak awal, dia akan jatuh tumbang di pertengahan jalan dan dia akan kembali lagi, tidak akan meneruskan jalan tersebut. Yang kedua harus ada keseriusan. Keseriusan belajar. Yang di sini ini insya Allah semuanya sudah balik ini. Ada yang kurang dari 15 tahun. Insya Allah sudah 15 tahun ke atas. Secara fikih sudah dikatakan menginjak usia balik. Yang mana anak kalau sudah balik, orang tua pada aslinya tidak wajib untuk menafkahi antum. Antum ini sudah harusnya nyari uang sendiri untuk hidup sendiri, makan sendiri, minum sendiri, tidak lagi menjadi beban orang tua antum. Sekarang orang tua antum itu mau ngantuk mas. Sekarang orang tua antum itu mau membiayai antum SPP yang mahal, belum lagi uang saku, belum lagi untuk membelikan perlengkapan belajar dan lain sebagainya. Itu dari uang orang tua antum. Dengan asumsi apa? Nak, kamu belajar supaya nanti bisa menjadi orang yang bermanfaat, menghilangkan kebodohan dari diri kamu, syukur-syukur dari orang tua kamu, syukur-syukur dari masyarakat sekitar. Membiayai antum. Nyari uang tidak gampang loh ya. Apalagi masa-masa sekarang ini, PPKM dan lain sebagainya. Orang pontang-panting untuk nyari duit. Tapi mereka berspekulasi, bismillah sudahlah nekat. Masukkan ke pondok. Terkadang mereka punya perhitungan yang antum tidak tahu. Mungkin yang tahu cuma bapak sama ibu antum saja.
Diskusi antara mereka nanti gimana ini nyari uangnya nanti gimana, sampai keluar keputusan oke, antum positif masuk ke pesantren. Hal ini kalau di sini misalnya berleha-leha, bersantai-santai, ya tidak serius, orang yang pertama kali antum khianati sebelum ustadz antum adalah diri antum. Yang kedua adalah orang tua antum yang telah mereka nyari uang, mengumpulkan uang 800.000 sebulan atau mungkin 400.000 sebulan, itu bukan sesuatu yang gampang. Belum lagi biaya sekolah adik antum kalau antum punya adik, belum lagi untuk uang makan nanti di rumah. Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Kalau kita masih santai-santai leha-leha di sini, ya ngapain di sini? Mending di rumah bantu orang tua, ibadah. Itu ibadah. Daripada harus mengkhianati orang tua. Di sini tidak serius belajar, nyantai-nyantai sudah, yang penting berlalu saja. Nah ini kan tidak bagus. Harus serius. Serius itu apa? Menjadi talibul ilmi yang produktif. Produktif itu aktif. Tanya kepada ustadz. Belum paham nih bahasa Arabnya apa? Tanya, jangan malu. Bukan yang konsumtif nunggu dikasih. Sini tak kasih. Kalau nggak dikasih berarti tidak meminta. Ini bukan talibul ilmi yang sukses nanti. Yang pertama santri. Yang kedua ustadz. Kalau nanti jadi ustadz, arifku bitulab, an-nasihah litulab, menasihati tulab, menginginkan kebaikan bagi santri-santrinya, memperlakukan mereka seakan-akan memperlakukan anak-anak mereka. Kalau jadi ustadz, dan ini yang insya Allah nanti akan kita upayakan di sini. Sebagaimana ustadz memarahi anak ustadz di rumah, di sini juga ustadz memarahi antum. Sebagaimana ustadz juga ngajari anak di rumah, ustadz juga ngajari antum-antum yang di sini. Atau bahkan mungkin lebih banyak ngajari antum daripada ngajari yang di rumah, karena di rumah masih kecil-kecil. Apa yang bermaslahat bagi antum kita upayakan untuk kita tempuh. Kita upayakan untuk kita tempuh. Tidak jarang kita kumpul kadang sampai jam 12 malam. Hanya untuk memikirkan ini strategi ke depan seperti apa. STI 4 tahun lulus dari STI ini harus ada channelnya ini, harus kemana. Pikir, oke, Sudan ada MOU, sudah ada channel. Ke Yaman sudah MOU. Ini Sudan dan Yaman kondisi politiknya ke depan kayaknya tidak ketebak. Mikir lagi, akhirnya nyari channel ke Maroko. Oh ya, sudah dapat channel ke Maroko. Insya Allah tahun ini semoga dimudahkan untuk bisa mengirim ke Maroko. Untuk membahas, oh ya, kalau di luar kosnya gede, dalam juga harus ada. Membuat bagaimana nanti ada namanya takwin ilmi, mat alinya taksil, yang kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala direncanakan nanti mendatangkan masyayikh dari luar supaya ngajari. Nah, ini tidak lain tidak bukan kita upayakannya ya lillahi ta'ala. Ala kulli hal, ini ladang ibadah kita. Ustadz juga mau sedekah juga tidak punya duit. Rata-rata ustadz di sini rata-rata dikumpulkan dalam status sosial yang sama, status finansial yang sama. Tapi memilih ya inilah jalan amal kita ya ini. Mari kita maksimalkan sama-sama. Pengadaan kitab setiap tahun insya Allah kita beli kitab Arab. Kalau pas di Mesir ada book fair kita beli. Barusan kita beli sekitar 25 juta untuk kitab. Supaya apa? Bisa antum nikmati, nanti kita taruh di sini. Antum baca, antum telaah. Yang belum paham mana nanti ditanyakan. Ngumpul untuk mengulas kurikulum, karena ini baru proyek pertama kita, lab kita yang pertama, harus selalu dievaluasi. Tahun ini baca apa, tahun ini baca apa, selalu kita kumpul. Ini yang kedua Ustadz. Yang ketiga kitabnya kita pilihkan rata-rata mutun, kitab-kitab klasik, kitab-kitab yang dalam sejarah sudah terbukti yang bisa melahirkan ulama-ulama. Meskipun kita nggak menjamin antum akan jadi ulama, tapi kita upayakanlah paling tidak menjadi seorang thalibul ilmi yang tahu bagaimana cara belajar yang benar. Makanya syubah ini kita pilih, kita namakan dengan taksil ilmi. Taksil ilmi, taksil dari kata aslun yang artinya pondasi. Ayo kita kembalikan ilmu dari pondasinya dulu. Karena pondasi yang kuat itu, bangunan yang dibangun di atasnya juga akan kokoh. Belajar satu kitab ke kitab yang lainnya, adab kita belajar wasoyal aba lil abna punya Syekh Muhammad Syakir,
Nanti belajar juga kitab Ta'lim Muta'allim punya Zarnuji. Belajar juga Khulasah Ta'dzimil Ilmi punya Syekh Shalih Utsaimin. Nahwu nanti belajar dari mulai Al-Jurumiyah. Nanti ada Tuhfah Saniyah. Nanti ada Qatrun Nada. Sharaf mulai dari Matan Bina, naik ke atas lagi. Nanti ada Nadham Maqsud. Fikih dari Safinah sampai Mukhtasar Latif, sampai nanti selesai Fathul Qarib, syarahnya Matan Abi Syuja. Syukur-syukur nanti bisa selesai Yaqut Nafis. Usul fikih dari mulai Khulasah fi usul fikih sampai nanti Syarhul Waraqat. Dan setiap ilmu kita upayakan seperti itu. Paling tidak ring 1, ring 2 dari matan-matan itu bisa kita lalu. Dan itu kita pilihkan kitab-kitab klasik yang mana sudah banyak disyarah oleh para ulama. Itu yang ketiga, kitab. Yang keempat, manhajiyah, metodologi yang ditempuh. Metodologi yang ditempuh. Walakin kunu rabbaniyin, dalam Al-Quran Allah memerintahkan kaum muslim untuk menjadi rabbaniyin. Ulama rabbani itu siapa? Dalam tafsirannya disebutkan oleh Ibnu Abbas, humul ladzina yurabbuna nas bisigharil ilmi qabla kibari. Yang mendidik orang-orang dari disiplin ilmu yang paling kecil sampai ilmu yang paling besar. Artinya step by step. Tadarruj, bertahap, bertangga. Dan ini yang kita upayakan juga di sini. Tidak langsung biuk sekali belajar 5, 6, 7 pelajaran, enggak. Satu kitab kita selesaikan. Maksimal kita belajar sekali belajar 2 matan. Satu matan selesai, pindah ke matan yang di atasnya. Satu kitab selesai, pindah di kitab yang di atasnya. Kenapa? Karena kita berusaha untuk bagaimana mengikuti tata cara ulama dulu belajar seperti apa. Lihatkan dari Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, beliau mengatakan, ya, man ramal ilma jumlatan dhahaba jumlatan. Barang siapa yang mempelajari ilmu sekaligus, pasti hilangnya juga kan sekaligus. Innama yutlabul ilmu ala marril ayami wal layali. Ilmu itu dicari seiring dengan berlalunya hari dan malam, sedikit demi sedikit. Ibnu Abdul Bar juga mengatakan, inna lil ilmi darajatin wa rutab wa manaqil. Ilmu itu memiliki tangga-tangga, memiliki level-level, memiliki step-step. Layan bagi ta'addiha, tidak boleh langsung diloncati. Wa man ta'addaha faqad ta'adda ala madhhabi salaf. Barang siapa yang langsung loncat, maka seakan-akan dia melampaui tata cara ulama salaf. Mereka kelangkai para salaf dalam belajar seperti apa. Wa man ta'adda ala madhhabi salafi muta'ammidan dhalla. Barang siapa yang sengaja menyelisih cara salaf dalam belajar, sesat. Wa man ta'adda ala madhhabi salafi khata'an zalla. Kalaupun nggak sengaja tergelincir, artinya ibarat makan buah si malakama. Pilihan mana yang kita ambil itu buruk kalau kita tidak belajar sebagaimana pendahulu-pendahulu kita belajar. Manhajiyah itu metodologi. Dan yang terakhir adalah bi'ah. Bi'ah, lingkungan itu penting. Lingkungan itu penting. Maka dalam belajar usahakan antum untuk mendapatkan lingkungan yang kondusif. Memilih teman yang bagus. Karena al-akhlaq muta'addiyah wal mujawaratu mu'athirah. Kata Zarnuji dalam Ta'lim Muta'allim. Etika, perangai, akhlak, adab itu menular. Kamu bergabung sama teman yang buruk, kamu akan tertular akhlak yang buruk. Teman kamu malas, kamu akan ikut malas. Teman kamu suka leha-leha, kamu akan suka leha-leha. Wal mujawarah mu'athirah. Berdampingan itu akan memberikan efek dan pengaruh. Tadi sudah Ustadz singgung dalam hadis mengenai orang yang membunuh tis'una nafsan tadi itu. Apa yang di faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ketika dalam hadis tersebut dikatakan idhab ila ardi fulan fa inna fihim unasan ya'budun Allah. Di sana ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Disuruh pindah dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang apa? Yang baik, karena lingkungan berpengaruh. Makanya di Islam ada yang namanya hijrah, berpindah. Kenapa? Meninggalkan tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Kenapa harus ditinggalkan? Karena tempat yang buruk meskipun kamu berusaha untuk baik, lama-kelamaan kamu akan terpengaruh untuk menjadi orang yang buruk. Begitu juga nanti dalam memilih teman, nanti akan ada sesi secara khusus nanti dari Ustadz Aidil.
Nanti silahkan nanti dimaksimalkan nanti di situ. Dalam memilih teman, dalam membuat sebuah milieu dan lingkungan itu penting. Karena apa? Temanlah yang akan menentukan bagaimana kamu. Ar-rajulu mir'atu akhi. Seseorang itu adalah cermin bagi saudaranya. Pengen tahu seperti apa seseorang, lihat temannya. At-tuyur ala ashka lihat taqa. Burung itu yang ngumpul sama burung, merpati sama merpati, gagak sama gagak, beo sama beo. Maka dalam memilih teman, dalam menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif, dalam menciptakan sebuah jauh yang mulaim, yang munasib, itu sangat penting sekali dalam belajar. Kalau kelima-limanya ini terpenuhi dengan sesuai dengan syarat-syarat dan kriterianya, insya Allah kita akan maksimal atau paling tidak mendekati kemaksimalan. Jadi seperti itu. Itu kurang lebih yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.